بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya saya berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah di akhir bulan Dzulqa'dah. Kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan keduanya adalah termasuk di antara bulan haram, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali keutamaannya. Di antara orang yang beramal saleh di bulan haram, maka akan dilipat gandakan melebihi di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan hurum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran At-Taubah ayat yang ke-36. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum atau yang haram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang terakhir Rajab Udhar, yaitu bulan di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Di Al-Quran surat Al-Fajr ayat yang 1 dan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyaman ashar. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah? قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali jika seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa kemudian dia tidak pernah kembali lagi, artinya mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara utamanya yaitu tanggal awal 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah amal solih di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini di antara yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Maka hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, jadi di awal antara 1 sampai tanggal 10 adalah yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam itu agama bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 saat haji wada di hari Arafah. Kemudian yang kedua, puasa Arafah
adalah di antara kekhususan umat Islam. Pada hari tersebut disunnahkan, yaitu tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, disunnahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melakukan puasa. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu wa sanati allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu." Rawahu Muslim. Artinya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadyu, yaitu menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i juga Al-Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ini menunjukkan bulan Dzulhijjah banyak sekali menumpahkan darah. Satu, yaitu orang-orang berkurban di bulan Dzulhijjah. Kemudian orang-orang yang berhaji, dia juga menumpahkan darah hadyu. Maka ini diantara keutamaannya. Kemudian yang keempat, Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia, mereka melaksanakan haji, berkumpul di Arafah, di padang Arafah, demi melakukan prosesi puncak pelaksanaan manasik haji, itu wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu wukuf di Arafah. Kemudian yang kelima, menyembelih hewan kurban. Ayat yang menunjukkan pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ini di surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki nilai yang sangat agung, nilai yang sangat penting, sehingga bagi yang mampu agar jangan sampai meninggalkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi falam yaqribanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan, namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Haram, wabil khusus bulan Dzulhijjah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka sudah sepantasnya seorang yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban ini, juga seseorang yang telah berkemampuan untuk haji, maka segera dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini diantara ibadah yang besar yang ada di bulan Dzulhijjah. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang mulia ini, dan semoga Allah menerima setiap amalan salih kita. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.